sudah berapa lama? Saya sudah dari 2008, sudah 18 tahun Pak. Buka praktek di sini, Ya. buka klinik. Ya. Kliniknya milik sudah pribadi. Hebat. Ya. Jadi dulu itu Pak Gubernur, Ah. saya 2008 isi Oh. itu ukurannya 3 kali 4 Pak Gubernur. 3 kali 4 kayak kamar. Ya. Sekarang Jadi- udah ukuran berapa? Sekarang sudah lebih dari 2000 meter, Wow. sudah 2 lantai dan sudah punya 2 cabang. Sudah ada rawat inap? Rawat inap ada Ada di sini. di sini. Oke, berapa kamar? Kita sesuai standar ada 20 kamar. Ruang pemeriksaannya di mana? Pak dokter biasa meriksa di mana? Abdi dia Pak Mana? Gubernur Ayo coba izinnya di ruang pertama. dokter. Pak dokter biasa praktek periksa di mana? Dari ini dulu Pak Gubernur. Oh, di sini. Jadi pertama Pak Gubernur kita Pasiennya tiap hari kayak gini. Nah, ini Pak yang bocor Pak Gubernur. Ini bocor nih. Aduh. Jadi Bisa lah, gini. Oke. Jadi Sehari kita berapa ini pasien? ada ijab kabul Pak Gubernur. Jadi kita ini punya konsep ijab kabul biaya berobat. Oh. Ijab kabul biaya berobat itu intinya tidak boleh ada pasien yang merasa kemahalan. Oh. Jadi semua pasien harus bisa berobat tapi tanpa terkendala biaya. Yang Islam itu kayak gini. Yang Islam itu kayak gini. Lebih Islami lagi negara menanggung seluruh pengobatan rakyat. Itu lebih Islam. Oke. Jadi di sini datang ijab kabul. Oke. Caranya. Saya dulu datang mau periksa. Oke. Harapan sehat Ya. biaya berobat. Nah, gimana tagline-nya? Bapak Dek, harapan sehat ijab kabul biaya berobat. Harapan sehat. Ah, saya mah sehat tuh bukan harapan. Pengen kenyataan. Kenyataan, kan berharap dulu nanti kenyataan kan. Harapan. Harapan sehat ijab kabul biaya berobat. Iya, oke. Bapak mau daftar? Iya, daftar. Boleh Bapak. Sebelumnya sudah pernah ke sini atau baru? Baru. Iya. Bapak jadi grogi. Baru ya. Nambeannya terus? Pak ya. Mohon. Bapak pami daftarna bade ngangge Umum. Oh, Mm-mm. bukan mah. Nggak mau pakai BPJS ah. Umum, so. Bangga. Bapak kalau resah di DT kan program pasien umum, Aha. aya namina ijab kabul. Ijab kabul. Mohon. Ijab kabul. Teteh kan udah punya suami, nggak boleh ijab kabul lagi. Nah, Bapak untuk ijab kabul sah itu hanya di KUA. Ah. Kalau di Harapan Sehat ijab kabulnya itu memilih biaya berobat. Oh iya, milih biaya berobat. Jadi milih Ada biaya yang enggak yang biayanya paling mahal tapi tidak diperiksa. Kalau di sini tidak ada kata mahal, Pak. Oh, Karena harus hebat. Tidak ada kata mahal ya. Jadi kan di sini ke pasien itu harus sesuai kemampuan. Oke. Ya, jadi kalau misalkan pasiennya nanti kan ijab kabul kita ada 2 tempat ya dok ya. Boleh di sini di pendaftaran atau di ruang dokter. Kalau di pendaftaran itu pasien memilih langsung. Misalkan pasiennya mau berobat 100, 50, 20. Kadang ada juga yang gratis. Saya mau berobat diperiksa oleh Pak Dokter. Boleh. Penyakit saya satu. Kalau ada perempuan cantik, jantung saya berdebar. Nah, ijab kabul boleh? Ya, mangga Bapak panggilan ijab kabul teh kan biasa di pendaftaran, biasa Pendaftaran. di ruang dokter. Saupamina di pendaftaran, Bapak tiasa nangtoskeun langsung biayana. Bapak Udah hayang 10 juta bayar. Kan buat yang lain nanti subsidi. Ya, udah boleh. Mangga Bapak Kalau 10 juta diperiksa apa aja? diperiksa sesuai nanti indikasi. Iya, boleh di mana ruangannya. Nah, jadi yang ijab kabul tuh orang bawa gini. Ini itu saya kan. Orang bawa 50.000 tetap diterima juga. Jangan kali 50 Pak, gratis juga kita bisa. Nggak bawa duit juga bayar. Nggak bawa duit. Bisa, karena Ya, ada saya- kan ada program lagi Pak. Oke. Namanya Kalau kartu BPJS dilayanin. ya Oke. apalagi. Apalagi ya. Kemudian nggak bawa duit. Kalau nggak punya uang kita ada programnya lagi untuk Apa tuh pasien yang nggak bawa uang program? Artinya dia tidak punya kepesertaan BPJS. Kita ada program Ridho, ada program Pepaya Merah. Ridho itu misalkan pasiennya harus dirawat inap. Nah, rawat inap dibayar dengan doa. Jadi cukup mendoakan klinik dan pasien yang berobat ke sini saja dapat gratis. Oh, jadi kalau saya mah mau ngambil program Ridho dirawat itu nggak dipungut biaya? Insya Allah enggak akan. Cukup mendoakan. Mendoakan insya Allah. Agar yang
Doanya ada 4 Pak. Doanya apa aja? Ada ngaji. Saya ada minta ngaji. saya minta doanya 4. Ah. 1, doakan pasien yang berobat sembuh. Yang kedua, doakan ya dokternya, petugas kesehatannya sehat. Yang ketiga, doakan pasien-pasien yang berobat ke sini sembuh. Dan yang keempat, doakan berikan berkah. Oh, Jadi, doakan doa ya. cuma. Kalau saya doakan saya dapat jodoh. Oke, doakan. Ya. Terus itu banyak yang setiap hari selalu ada nggak yang pasien Ada. ridho? Ada. Selalu ada aja. Selalu ada, setiap hari ada. Banyak. Tapi begini, kalau nanti ada pasien yang ridho, tolong datanya nanti kerjasama dengan Pemprov Jabar Oh baik. agar berikutnya mereka dimasukin ke pesertaan jaminan kesehatan Oh pemerintah. baik. Gampang. Ya. Siap. Insya Allah sih Dan dulu di sudah kita ada. kan di Pemprov Jabar kan sudah ada edaran tuh ke seluruh rumah sakit. Rumah sakit negeri swasta tidak boleh menolak pasien. Apabila pasien tersebut memang tidak punya kepesertaan BPJS, tetapi faktanya dia tidak punya kemampuan membayar, itu ditanggung oleh Pemprov. Gitu. Jadi ini juga nanti kita masuk dalam sistem kita. Ya. Yang ridho dimasukin daftar agar berikutnya mereka punya kepesertaan BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Kita punya program itu untuk Gojek, untuk kan masyarakat berpenghasilan rendah, tukang macul, tukang manggul tuh ada. Yang Cianjur tuh, yang Cianjur ada cerita YouTube saya kan, TikTok saya yang cerita ibu-ibu dagang cangcut. Suaminya kan ada tuh orang Cianjur, ya. Ya terus ada lagi, apa lagi? Selain ridho, terus Papaya merah mungkin itu kan. Papaya ada merah apa? program, papaya merah itu Penanganan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. ekonomi rendah. Itu? Itu biasanya kita juga kan kerjasama dengan apa teh Dok? Kita ada relawan, relawannya. Jadi kita selain pengobatan di sini, kita juga ada relawan-relawan kemanusiaannya. Oke. Salah satunya Bapak, Oh, mana relawan ini? oh, Pak RT, alhamdulillah. Pak Kades juga, Iya. sama. Itu tetap bayar? Kalau itu Enggak juga. Enggak, nanti ada program lagi kan bisa mengaji, menukarkan botol bekas atau Oh. menyanyikan Indonesia Raya, Oh. sama Pancasila. Gitu. Terus kalau ada yang suka ngirim bayar dengan sayuran? Itu ada Hijab juga kobonya nanti dengan hijab kobonya makanan. dengan makanan. Oh, dengan makanan. Ada nggak yang hijab kebul bawa sapi itu nggak ada ya? Itu aja. Ayam Pak Gubernur. Ayam ada? hidup. Ayam mah Ayam bukan. hidup. Dat biasa Ayam hidup ada ya. Disimpan di kardus Pak Gubernur. Ayamnya, Disimpan di dikolek. kardus. Itu aja kan? Mohon. Tetapi yang bayar juga banyak. Kita subsidi silang. Pak Subsidi Gubernur. silang. Jadi sekali lagi, saya bukan pegawai negeri, saya tidak ada penghasilan yang lain. Betul-betul saya ngelola ini. Paling punya kos-kosan. Kos-kosannya 1.000 ya Pak? Oh. Amin. Jalanan supados kita Iya, kos-kosannya 1.000. Jadi di sini itu ada ijab kabul. Nah, ijab kabul itu harus terang benderang. Kita harus menyampaikan sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sistemnya adalah kita sampaikan, Ibu, ini biaya berobat seharusnya segini. Nah, Mama Ibu maunya berapa? Nah, ada yang dokter udah segitu aja. Nah, yang segitu aja kita sampaikan, Ibu, ini ada kelebihan biaya berobatnya, nanti akan kami subsidi silangkan kepada pasien yang lain. itu keren banget sih. Kan itu yang Pengen berkah dimaksud. dunia akhirat, Kan Pak ngasih banyak dokter, punten ya, yang dia bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, pelesir segala macam, pertemuan-pertemuan itu dengan dibiayai oleh perusahaan obat. Kan banyak ya, gitu loh, di perusahaan dibiayai oleh perusahaan obat, di mana dia terikat dengan perusahaan obat itu kan, dan dia harus ngasih resep dengan perusahaan obat itu, meskipun harganya mahal. Ini yang saya pidato di mana-mana, saya bilang keislaman seorang dokter itu bisa dilihat dari cara dia memberi resep. Kalau dia memberi resep sesuai dengan kemampuan pasiennya, itulah dokter yang beriman dan beramal soleh. Kalau memberikan resep tidak sesuai dengan kemampuan pasiennya, walaupun umroh berulang-ulang, nilai umrohnya dikurangi oleh nilai tidak keberpihakannya pada orang-orang miskin. Oke. Pak Gubernur, sekali lagi, ini bukan dari saya, tapi ini dari pasien-pasien yang berobat kebetulan tidak menawar. Saya
subsidi silakan kepada yang lainnya. Ini kebetulan nih Pak Gubernur, ini nggak pernah nawar Pak Gubernur. Ibu mah bayarnya selalu mahal. Selalu sesuai. Dia selalu mahal menurut ukuran orang lain. Kalau kata ibu nggak mahal, kata ibu selalu ridho. Ya kan Bu? Sebenarnya kan mahal dan murah itu tergantung keriduan orang yang bertransaksi. Betul. Ya Bu ya? Gitu. Kita ada 3 kata kunci Pak Gubernur. Di akhir selalu ketika kita selesaikan informasi, kita selesai ada 3 kata kunci. Ibu, apakah ibu sudah sepakat? Kedua, apakah ini kemahalan apa tidak? Dan yang ketiga, apakah sudah ridho apa tidak? Kalau sudah begitu baru tanda tangan. Itu kan ijab kabul dalam nikah. Itu kan sesungguhnya kesepakatan keriduan orang untuk berijab kabul. Sehingga kalimat kata mahar itu bisa jadi kategori, tidak ada kalimat mahar itu mahal atau murah. Ya tergantung yang berijab kabul. Kalau yang berijab kabulnya hanya dibayar dengan doa, ya nggak ada masalah. Kalau yang berijab kabulnya saya minta Ferrari, kan hak dia. Nggak boleh juga kita mentertawakan bahwa dia matre, orang hak dia kok. Gitu. Nah laki-lakinya kalau nggak mampu ya mundur. Tapi kalau laki-lakinya kaya ya kasih. Kalau laki-lakinya kaya raya triliunan uangnya mau ngasih berarti pelit. Kan sederhana Pak. Ya kan Pak Dan Dokter ya. sekali lagi, ijab kabul itu bukan orang untuk pasien yang tidak mampu. Ya. Jadi saya takutnya ada stigma. Kalau ijab kabul tidak mampu, tetapi Semua. untuk semua. Semua yang bertransaksi pengobatan di sini berijab kabul agar rezeki yang dibayarkannya menjadi keberkahan. Amin. Ibu nih, Ibu sering dirawat di sini? Ya, sering Pak. Berapa bayar dirawat di sini? Kalau itu ada nggak dibayar ya. Terus kalau bayar yang 50 program itu sampai dirawat 3 hari juga nggak bayar lagi. Oke. Alhamdulillah sampai sehat. Pak Ibu Gubernur. Cinta teh kenapa penyakitnya? Penyakitnya lambung Dok. Lambung. Ya. Oke. Lambung. Ya punter. Lambung itu biasanya disebabkan oleh stres. Ya. Pikiran. Pikiran. Apa yang kau pikirkan? Pikirkan itu saya kejar sekolahnya jelek sampai mau mundur. Itu apa muridnya Pak? Itu saya pikiran di sekolah. Ibu stres karena Iya. ibu punya sekolah. Sekolah Ngajar jelek. apa punya yayasan? Ngajar aja jadi megang sekolah. Oh, ibu megang sekolah tuh nggak, kalau ke sekolah dipegangin kan susah. Bu. Iya, Ibu ngajar. Iya ngajar. Ngajar di Cilaku. Ya Cilaku, ya kan Iya. sudah laku. Ya ini Cilaku. SD, SMP, SMA. MI Madrasah Kementerian. Ibtidaiyah Iya. di bawah Kementerian Agama. Betul. Ibu ngajar apa? Saya pegang sekolahnya. Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah swasta. Iya. Oke, yayasannya punya siapa? Punya itu di situ aja kampung itu. Ibu yang jadi pusing adalah anak-anak yang sekolahnya makin berkurang. Iya. Ya sudah ada SD negeri. Bukan Pak, itu sekolahnya jelek. Sepatu Bapak bisa menyumbang untuk sekolah. Berjalan Pak. Berjalan Pak, sekolahnya berjalan. Ibu ini alhamdulillah saya Iya. pertemukan ya. Iya. Pertemukan. Jadi takutnya gini ya, Iya. takutnya Jadi masalahnya berulang berobat ke sini, urusannya bukan urusan di sini. Urusan di sekolah. Jadi selama sekolahnya muridnya belum banyak, Masih ketemu dokter. selama sekolahnya Jelek, belum terbangun dengan kan? baik, Iya. maka dia akan terus berubah. Tapi kalau nanti udah ke Bupati, udah mengajukan ke Pak Dokter Wahyu. Ya. Udah ngomong. Udah ngomong tapi belum nyampe. Oke. Nanti sama MI-nya MI apa sih, Bu? MI Asapiyah Cilaku. Di situ sudah ada SD belum? Ada. Anaknya double nggak sekolah SD, sekolah MI juga? Enggak. MI mah MI aja. Oke. Sekolah SD-nya sudah ada? Ada. MI-nya muridnya ada berapa? Ada 100. Udah banyak atuh. 100 sekarang udah ajaran baru jadi menurun sampai 80. Karena mungkin anak-anaknya sekolah SD. Ya pada ke sekolah. Ya kecil. iya. Pak Gubernur. Jadi gimana? Udah gini. Ini mah udah saya kasih resep dulu. Apa? Jadi saya bilang, Bu, kalau ini obat mah terus-terusan, ini nggak sembuh-sembuh. Jadi Ibu mah resepnya, ini mah harus obatnya obat merah. Obat merah dan obat sekolah Bapak Obat minta merah itu- tolong ke Pak Bupati MI Asapiyah Cilaku dan ke kementerian. Ya udah gini, kan ada CSR Bank Jabar Ya. untuk wilayah Cianjur, Cianjur, ya ya. kan? Nanti sama Pak Bupati CSR-nya suruh dibantuin sebagian untuk sekolah ibu.
Ya. Terima kasih, Pak. Tapi lu pusingnya ketua yayasan lain ibu. Ketua yayasan tidak bisa bergerak, Pak, cuma suka kepala sekolah yang bergerak. Bu, gimana kalau begini, kita memahami bahwa di situ sekolah sudah ada sekolah. Kalau sudah ada sekolah, ngapain juga kita maksain ada sekolah? Bukan kan dari dulu MI, SD-nya agak jauh. Sekarang sudah ada SD yang dekat. Ada, udah dari dulu, MI udah dari dulu. Bukan, sekarang sudah ada SD yang dekat. Enggak ada, SD-nya jauh juga, cuman nggak pada sekolah ke ini. Dikarenakan sekolah jelek. Tolong. Dulu sama Bapak. Oke, saya ketemu Pak Dokter nih yang nerima pasien seikhlasnya, ya kan, ijab kabulnya. Ada yang bayar sesuai dengan obat yang disiapkan, ada yang tidak punya kemampuan untuk berobat, ada yang bayar oleh sayuran, ada yang bayar oleh doa. Gimana resepnya? Bagaimana? Ada yang dibayar dengan mengucapkan Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Namanya sebelum berobat ijab kabul. Pertanyaannya adalah gimana caranya Pak Dokter bisa bertahan dan kliniknya malah nambah? Alhamdulillah, ini berkah kita punya sistem subsidi silang. Jadi sekali lagi bukan dari saya uangnya, saya nggak punya kerja sampingan yang lain, ya. Tapi punya istri kan? Ini istrinya Pak Dedi. Ini istrinya. Istrinya cantik. Kalau saya kan nggak punya istri. Terus? Jadi ijab kabul itu, ya, harus sesuai kemampuan. Nah, kita harus transparan, ya, kita sampaikan bahwa ibu seharusnya sekian. Ya. Maka ibu mampunya berapa? Nah, Ya. kebetulan ada yang bilang, oh dokter saya mampu. Nah, kebetulan Ibu Nur ini sering berobat, mampu, keharapan sehat, dan dari Ibu Nur ini lebihnya, ya. Ini yang bayar lebih. Tapi ikhlas. Ikhlas. Ini yang bayar kurang. Suka gratis, nggak bayar pajak. Diikhlaskan. Iya. Bu, kalau yang bayar lebih pasti ikhlas. Iya. Kalau yang bayar lebih ikhlas. Ikhlas. Kalau yang bayar kurang diikhlaskan. Kalau yang bayar lebih, yang ikhlasnya yang bayar. Kalau yang bayar kurang, yang ikhlasnya Pak Dokter. Oh, ini baik banget, Pak. Jadi ibu mah penyakit nate mah. Lambung kepikiran Lambung Pak. kurantara sekolahnya kurang murid. Oh iya, sekolahnya jelek jadi gak pada mau, itu aja. Minta Tapi kepada saya aja. kalau punya dokternya kayak gini, aing berobat ke dia tenggoro cager stres aing. Bu, baik Pak Dokter, saya mau diperiksa. Nah, udah ijab kabul kan? Udah. Saya periksa. Periksa. Ruangannya ada ininya, nomor antriannya. Nomor antriannya ada nggak? Ada Bapak. Saya nomor berapa antriannya? Ada didatangkan 8 Intan. Coba hari ini nomor berapa antriannya? Iya. Saling dulu lagi. Nah, iya. Di data ini. Di data nomor antrian berapa hari ini? Bapak, Putri. Menuju kawasan Tedamang, itu. Sakit apa? Nih, terdamang naon? Bangun. Waduh, makanan. Nomor antrian saya hari ini berapa? Antrian ke Karyawannya berapa, Dok? Kita ada 8 aja. 80. Banyak. Di sini. Di rumah sakit lain? Di cabang lain kita baru ada 20. Oke, kita langsung ke ruangan Pak Dokter. Ya, nama. Iya, gampang. Ayo. Dari sini. Punten. Iya, Pak Punten. Bapak. Ayo, punten. Bapak banyak fans. Iya. Sakit apa? Ibu sakit apa? Oh, ginjal. Udah cuci darah? Akibat dari apa? Gula atau apa? Gula ya? Pasien di sininya, kepesertaannya punya BPJS nggak? Punya. Ini baru ngambil rujukan. Oh, rujukan mau dirujuk kemana? Rumah sakit saya Rumah sakit saya. sama di Cicendo. Ibu kerja apa? Nggak kerja. Nggak, ini artinya orang tuanya kerja apa? Nggak kerja. Siapa yang nggak kerja? Ibu nggak kerja. Suaminya ibu Nggak ada. kemana? Oh, jadi ini udah nggak punya bapak. Ini bekal buat kamu. Balik nanti buat balik deh.
Bapak, Bapak. Ya. Pak. Ya. Siap. Sehat ya. Siap. Aduh. Siap. Ya, salam. Bapak, bentar, Pak. Ini karyawannya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini ruangnya. Nah, Pak Gubernur ini nih kebetulan. Jadi ada pasien bawa ini simpan di sini. Oh, pagi ini ya. Pagi ini. Jangan terlalu banyak. Pak. Ya. Ya. Jadi, siap. Ya, pagi ini alhamdulillah alhamdulillah ya. Pak Gubernur. Ya. Oh, ini pagi ini. Oh, biye terus biye. Ya. Ya, ini apa namanya? Sirsak. Nah. Oh, ini sudah dapat. Oh, iya. Pak Gubernur izin ada ibunya Pak Dokter. Pak Bu Dokter, Ibu. Tinggi di mana? Dia Di kampung di dia. Oh, di Anggo Klinik. Oh, anaknya Aduh hebat. Ibu tiasa yang nyakolakeun putra kedokteran dugi ka solehna. guru SD. Pak Gubernur abdi teh. Heeh. Dia siapa gubernurnya ini? Banget. Yuswa 5 tahun. Ibu abdi teh Papira Kesenpun. Oh, mau ngeuntu sawi. Ibu abdi teh Guru SD. SD mana? Oh, alhamdulillah. Guru SD, terus gaduh murah kali 5. Ibu abdi teh punya tekad yang luar biasa. Anak ibu harus jadi sarjana. Iya. Ya. Cita itu anak jadi sarjana. Kemudian ibu itu selalu menenangkan ke saya tidak boleh tangan di bawah. Meskipun kita tidak punya, tapi jangan sampai orang lain ya kita ini minta dikasihani. Jadi saya itu selalu ditanamkan oleh ibu itu saya itu harus harus jadi aura positif, tidak boleh aura negatif, meskipun tidak punya nggak boleh minta-minta. Iya. Pak dokter, kapungursa pun anaknya kasampai di kedokteran. Tegaduh artus. Kedokteran mana Kabungkur? Unjani. Unjani Bandung Cimahi ya. Kedah maya kedokteran hasil genep juta, terus naon sabarha sadar kita gaduh atus 10 juta, segaduh atus pisan. Mios ke kantor teh ngadongengkeun istilah ieu bingung ibu teh cenah eta pun anak sampai di kedokteran atus segaduh. Atuh ibu cenah kabang we nasiasa kita namun harus kabang dasar ibu tuh. Kalaupun jantung nggak boleh pinjem. Kalau nggak punya. Kajeng sing dasar daun sampai. Sam kaleuwih eta ngakaleuwih. Iya mohon. Tah kata kabang ibu mah pesan 5 juta bagi ibu mah perdana. Aduh cenah lamun ibu 5 juta ibu kena ka mana merenang. Alif ibu saraweuh hutang kajeng ngayos hutang daripada rawuh. Mohon. Kumaha atuh? Ibu gaduh sertifikasi, gaduh hiji-hijina sertifikat kelompok ieu. Mohon. Dibantu sertifikasi KBRI. Ibu jasa di pasien 30 juta nggak sertifikat ieu. Moal. Ibu kan perjalanan kita 10 juta semua. Bila saya ibu moal di mana bayarna 10 juta. Jadi itu dokter teh ladang kapur, ladang ngagadekeun imah. Oh, BRI. Dugi karengsena. Bikin karengsena. Eta kan koas sok awis, Bu. Tah waktu koas ibu teh janten pengawas. Oh. Janten pengawas. Kumaha itu ngabian budak ngadongeng sareng guru-guru teh. Ibu teh budak rek koas teh itu aya artos deui nya. Ibu ka koperasi we atuh cenah. Geus boga hutang ka koperasi sa ibu teh. Ibu najong we. Era sa ibu teh. Mana ibu najong eta saya kalau ibu mas, ibu teh pengawas, makanya saya bersih hak ieu. Iya, mohon. Saya noda. Itu tuh tadinya, ibu saya lagi kan udah amplop, jangan iya teh bolak-balik teh. Oh, alhamdulillah. Sareng Mbak. Bu, beneran mau hiji, Bu? Pun 5. Oh, 5. Waktu hari saya pun anak 5 di tahun naon sisa-sisa sadayana hoyong jantan sarjana. Kalau misalnya saya mungkin ada sisa-sisa yang kecil gitu. Kalau simkuring makanya gitu. Sisa-sisa ya Allah, anak 5 aja yang jadi sarjana. Jawaban kapun apa? Yuk kita berjuang. Jangan henteu yuk kita berjuang. Jadi upami waktu gajihan saya, ibu nampi gaji sakieu sok itu kenaonan mereka sendiri yang mereka peryogian sakieu. Tengah kapan itu ge sandunas, koperasi itu kan 10 kali bayar gitu. Alhamdulillah Pak Dokter. Janten 5-5 na sarjana. Hebat.
Anu kahiji jantan pengurus IWAPI pusat. IWAPI pusat, Ikatan alat kesehatan. Oke. Indonesia dalam negeri jadi dia nu kedua ya ASN. Kabit Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pemda Cianjur. Yang ketiga, yang ketilu Direktur Marketing di MNC. Oh, MNC. Wow, nu kaopat IO. Nah, yang kelima dokter. Jadi saya ngomong pada siapapun, setiap orang pasti punya penghasilan yang terbatas. Banyak yang diantara kita sering berputar pada penghasilan. Tapi besar atau kecilnya penghasilan, pada akhirnya walaupun pemerintah harus meningkatkan penghasilan bagi para pegawai, bagi siapapun ya, itu tergantung pada orangnya. Ada orang yang berpenghasilan besar, tetap anaknya pun bahkan tidak sekolah. Ada orang yang berpenghasilan kayak ibu pas-pasan, pas butuh pas ada. Anaknya semuanya sukses. Pak Gubernur